Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ibu dosen Putri Citra yang telah memberikan tugas berupa pengenalan mungkin biodata. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Wicaksono dari kelas KPIB 2018, NIM 1810501040, usia 20 tahun, lahir 26 Mei 2000, atau kalau di bulan hijriahnya itu 1421 hijriah 21 Safar. Nah, latar belakang pendidikan, saya dulu di SD Negeri 177 Palembang dari tahun 2006 sampai tahun 2012. Kemudian masuk SMP dari tahun 2012 hingga 2015 SMP 10. Dan MAN 2 Palembang dari tahun 2015 sampai 2018 hingga berkuliah di UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi alhamdulillah juga selama 12 tahun saya sekolah, itu sekolahnya tidak terlalu jauh dari rumah. Alhamdulillah. Nah, kemudian latar belakang kehidupan sehari-hari. Bingung yang saya ceritakan, namun yang jelas saya terlahir dari kedua orang tua yang bagi saya luar biasa hebat. Ayah saya bekerja sehari-hari sebagai satuan pengamanan, penjaga malam, satpam. Kemudian ibu saya tidak bekerja atau ibu rumah tangga. Saya memiliki dua saudara, satu perempuan yaitu Ayu saya, kakak perempuan saya. Alhamdulillah telah menyelesaikan perkuliahan di Universitas Sriwijaya jurusan akuntansi, angkatan 2015. Alhamdulillah telah selesai dan sekarang bekerja di ruang guru. Kemudian saya juga memiliki adik yang alhamdulillah tepat hari ini 10 November beliau memperingati hari ulang tahunnya ya. Sekarang juga beliau sekolah di SMP 10 sama dengan saya, dan beliau sekarang kelas 9 SMP. Nah, kami biasanya ada budaya khusus kalau di rumah tuh ya. Jadi biasanya saya, kakak perempuan dan adik sering berdiskusi di meja makan. Jadi itu menjadi rutinitas kami dan sudah jadi budaya dari saya waktu SD dan hingga sekarang. Dan itu biasanya dipantik oleh ayah saya. Entah kenapa ayah itu terlalu bereuforia ketika berdiskusi. Nah, jadi mungkin inilah jadinya saya kan hobi ngobrol, termasuk ini juga yang melatar belakangi saya kenapa saya mengambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, karena saya senang komunikasi, senang ngobrol, dan saya senang belajar keislaman. Motivasi saya, hidup itu hanya sekali, lakukanlah yang terbaik, bermanfaat bagi orang lain, jangan lupa bersyukur dan bahagia. Yang paling penting bagi saya itu taat kepada Allah, yakin kepada Rasulullah SAW, dan berbakti kepada orang tua. Insya Allah selesai. Urusan dunia itu mudah, bagi saya mudah. Kalau Allah pingin, maka jadilah. Kemudian cita-cita dan harapan. Saya memiliki cita-cita yang besar. Mudah-mudahan Allah wujudkan, Allah kabulkan, dan Allah berikan yang terbaik kalau memang itu tidak terlaksana kan. Saya ingin jadi pengusaha secara hobi kan. Pengusaha bukan berdagang, tapi dalam artian pengen bisnis kayak itu. Nah, itu secara keinginan. Kemudian saya juga ingin menjadi wali kota Palembang, insya Allah di tahun 2033. Keinginan saya ini berangkat dari persoalan yang terjadi di kota Palembang. Alangkah mirisnya saya ketika melihat keadaan kota Palembang yang sekarang. Ya, panjang jadinya kalau kita diskusi. Dan saya ingin menjadi wali kota Palembang. Nah, kemudian di 2038 insya Allah saya akan ini keinginan kan, semoga Allah kabulkan, menjadi gubernur Provinsi Sumatera Selatan 2038.
Nah, keinginan ini juga saya berangkat bahwasanya sudah 2 periode akhir orang-orang yang memimpin Palembang nih rasanya tidak dari Palembang gitu. Karena mengapa? Padahal Palembang menjadi pusat pemerintahan di provinsi. Nah, bagi saya ketika orang Palembang atau dari wali kota Palembang yang memimpin, maka akan lebih mudah untuk memahami kultur. Karena ada pepatah politikus kalau nggak salah, kalau ingin menang di Sumsel, kuasai suara Palembang. Nah, mungkin itu. Dan yang insya Allah 2044 doakan ketika qadarullah Allah menginginkan juga, Allah kasih kesempatan, saya ingin menjadi presiden Republik Indonesia. Karena mengapa? Sekarang 7 presiden, 6 dari Pulau Jawa, 1 dari Pulau Kalimantan, dan dari Sumatera belum ada yang nampak. Dan insya Allah saya menjadi putra Sumatera yang menjadi presiden Republik Indonesia pada tahun 2044. Nah, bagi saya mimpi ini terlalu tinggi, maka dari itu saya harus giat belajar. Karena kalau kata presiden pertama itu kan, mimpi itu setinggi-tinggi langit kan, kalau jatuh ya di antara bintang-bintang. Banyak orang yang menginginkan posisi itu mungkin kan, tapi setidaknya saya menginginkan, dan ketika saya gagal ya tidak masalah. Yang penting prosesnya itu maksimal. Nah, kemudian masalah-masalah yang dirasakan. Pertama, bagi saya ini seorang Islam, saya seorang Muslim. Namun sejarah keislaman, sirah nabawiyah belum selesai saya pahami kayak itu. Bahkan cerita Nabi belum selesai saya pahami, cerita Nabi yang Muhammad dan Nabi yang lain-lain. Kemudian ilmuwan-ilmuwan Islam itu kurang saya amalkan kan, perkataannya, perbuatannya, budayanya, kebiasaannya. Nah, bagi saya itu permasalahan saya yang paling berat kan. Dan kemudian saya ini punya sifat yang sedikit malas. Jadi kalau udah tahu suatu ilmu, nah malas untuk mengupgrade. Padahal itu perlu. Jadi udah terkesan sok hebat, nah sehingga udah merasa cukup ilmu. Padahal nggak kayak itu. Nah, itu bagi saya permasalahan. Nah, untuk permasalahan yang lain-lain mungkin belum saya rasakan, dan mudah-mudahan Allah ringankan, Allah permudah, perlancar masalah-masalah yang ada bagi saya kan. Jadi itu sih. Nah, kemudian kelemahan saya ini orangnya kalau di tingkat semangat itu semangatnya sangat tinggi, tapi ketika hadir rasa malas, udah 3 hari malas baca, malas nulis, malas diskusi gitu, maunya tidur. Nah, itu bagi saya kelemahan nih. Kemudian bagi saya kelemahan saya juga ada di letak suara. Beda dengan teman-teman atau orang-orang yang suaranya merdu, bagus gitu. Nah, saya ini kurang dengan pelafalan suara makanya agak fals, agak serak gitu. Nah, itu yang menambah kekurangan percaya diri saya. Dan bagi saya kelebihan ataupun kekuatan sih mungkin orang-orang yang bisa nilai, tapi saya rasa bagi saya kekuatan saya di seni berbicara Kalau kayak kata tokoh Korea itu, berbicara itu ada seni ya. Mungkin seni berbicara saya agak sedikit paham. Kemudian di sisi lain seni berdebat mungkin saya sedikit memahami itu kan. Tidak banyak sih kelebihan, tapi mudah-mudahan dengan ini Allah kasih pemahaman dan Allah ridai dalam setiap langkah kita. Nah, mungkin itu. Terima kasih kepada Ibu dosen sekali lagi yang telah memberikan kesempatan untuk saya mengenalkan diri. Aktafi bihaza, adani Allah wa iyyakum ajmain wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.